warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga jarak, dan jangan keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang sangat penting untuk memutus mata rantai dari wabah pandemi COVID-19 ini. Oke baiklah, perkenalkan, nama saya Yuni Steriliawati. Saya mahasiswa dari Universitas Matlaul Anwar, Unma Banten, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Matematika semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 8 keterampilan dasar dalam mengajar dalam mata kuliah Micro Teaching. Dosen pengampu Ibu Nenden Suciati MPD. Oke, stay tune dan tolong simak videonya. Keterampilan dasar mengajar yang pertama itu ada bertanya dasar dan lanjut. Nah, untuk kita para calon guru dan tenaga pendidik, sebelum kita memulai suatu pembelajaran di kelas, terlebih dahulu kita harus memusatkan minat dan rasa ingin tahu si peserta didik terhadap suatu pembelajaran. Memusatkan perhatian, meningkatkan keefektivitasan belajar, meningkatkan berpikir, dan kita sebagai tenaga pendidik harus bisa membantu si siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah disepakati. Nah, dalam bertanya dasar ini memiliki 7 komponen. Yang pertama, pengungkapan pertanyaan secara jelas. Nah, tentu ketika kita sedang di kelas dan ingin memberikan suatu pertanyaan kepada murid, kita harus memberikan suatu pertanyaan yang jelas sehingga si murid dapat memahami apa maksud dari pertanyaan yang kita ajukan. Yang kedua, ada pemberian acuan. Biasanya, ketika seorang guru hendak memberikan suatu pertanyaan, terlebih dahulu dia akan menyampaikan clue atau pengertian yang akan dibuat pertanyaan sehingga si murid dapat memahami acuan dan informasi tersebut yang diberikan oleh guru. Dan yang ketiga ada pemusatan perhatian. Nah, dalam pemusatan perhatian ini, ketika kita sebagai seorang guru memberikan suatu pertanyaan dan ada salah seorang murid yang memberikan jawaban, kita harus memusatkan perhatian kita terhadap orang yang menjawab pertanyaan dari kita itu. Yang keempat, pemindahan giliran. Nah, dalam pemindahan giliran ini, misalkan kita sebagai guru memberikan pertanyaan kepada murid si A. Nah, dan si A itu tidak dapat menjawab pertanyaan dari kita, maka pemindahan giliran di sini, pertanyaan itu boleh kita lempar kepada temannya yang bisa menjawab pertanyaan dari kita. Yang kelima itu penyebaran. Nah, di penyebaran ini ketika kita memberikan suatu pertanyaan, bahwa pertanyaan itu tidak diberikan hanya kepada satu orang, melainkan penyebaran. Jadi pertanyaan itu dari si A ke si B ke si C. Jadi kayak gitu, penyebaran. Jadi semua orang mendapatkan pertanyaan dari kita. Dan yang keenam, ini ada pemberian waktu berpikir. Tentu ya, ketika kita memberikan suatu pertanyaan terhadap murid, tentunya ketika kita memberikan pertanyaan, kita harus memberikan jeda atau waktu berpikir untuk si anak dapat menjawab pertanyaan yang kita berikan. Nah, dan yang terakhir, yang ketujuh itu ada pemberian tuntunan. Nah, dalam pemberian tuntunan ini, ketika kita memberikan suatu pertanyaan dan si murid itu kesulitan dalam menjawab, kita tidak boleh memberikan jawabannya secara langsung, tetapi kita memberikan gambaran sehingga si murid dapat dengan jelas, ini loh jawabannya. Jadi kita hanya memberikan gambaran dari pertanyaan tersebut. Dalam keterampilan belajar, ini ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Oke teman-teman, yang selanjutnya itu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam komponen keterampilan bertanya dasar. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan.
Tentu, kita sebagai calon pendidik, mimik, wajah, dan gerak tubuh kita itu harus menunjukkan kehangatan dan keantusiasan. Nah, yang kedua ada kebiasaan yang harus dihindari. Kebiasaan yang harus dihindari dalam keterampilan bertanya dasar. Yang pertama, menjawab pertanyaan diri sendiri. Kenapa hal ini harus dihindari? Karena ketika kita memberikan suatu pertanyaan dan kita menjawabnya sendiri, maka murid tidak akan berpikir untuk menjawab pertanyaan yang kita berikan, karena dia akan berpikiran bahwa setiap pertanyaan yang kita lontarkan akan kita jawab sendiri. Yang kedua, oke baik teman-teman, yang selanjutnya ini ada komponen keterampilan bertanya lanjut. Yang pertama ada pengubahan tuntunan tingkatan kognitif dalam menjawab pertanyaan. Yang kedua, pengaturan urutan pertanyaan. Yang ketiga, penggunaan pertanyaan pelacak. Nah, penggunaan pertanyaan pelacak di sini itu kita memberikan suatu pertanyaan itu tidak terunjuk kepada satu murid saja, tetapi untuk semuanya. Di penggunaan pertanyaan pelacak ini ada bagian komponen-komponennya. Yang pertama ada klasifikasi. Jadi ketika si anak ketika si anak mengungkapkan suatu argumen jawabannya, kita melakukan klasifikasi. Yang kedua itu meminta peserta didik memberikan alasan. Nah, ketika dia menjawab suatu pertanyaan, kita tanya alasannya kenapa. Misalkan bilangan bulat itu ada 3 bu. Oh iya ada 3, emang apa aja gitu. Jadi kayak gitu. Terus yang selanjutnya meminta kesepakatan pandangan. Ketika si murid yang satu dia menjawab, terus kita minta kesepakatan ke semua yang di kelas, apakah setuju terhadap pertanyaan yang dia lontarkan atau tidak. Terus yang selanjutnya ada meminta jawaban yang lebih relevan. Nah, ketika ada satu yang menjawab dan jawabannya itu kurang sempurna gitu, jadi kita bisa melontarkan ke teman yang lain untuk menjawab pertanyaan yang lebih relevan. Terus yang selanjutnya ada meminta contoh. Nah, ketika kita tanya bilangan bulat itu apa aja sih, jadi si murid itu bisa memberikan contoh. Bilangan bulat itu bilangan bulat negatif, 0 dan ketika sudah meminta contoh dan si murid memberikan contoh dari pertanyaan yang kita lontarkan, selanjutnya itu meminta jawaban yang lebih kompleks. Jadi jawaban yang lebih kompleks ini jawaban yang lebih mengena gitu ya. Terus yang selanjutnya dalam komponen keterampilan bertanya lanjut itu ada peningkatan terjadinya interaksi. Nah, peningkatan terjadinya interaksi, jadi tiap pertanyaan yang kita lontarkan bukan hanya satu orang murid aja yang bisa menjawab, tetapi bisa mencapai 50% dari murid yang kita ajar di kelas tersebut. Oke, keterampilan dasar mengajar yang kedua itu keterampilan memberi penguatan. Nah, kita sebagai guru dalam keterampilan memberi penguatan, kita harus membangkitkan perhatian peserta didik, membangkitkan dan memelihara motivasi belajar, memberi kemudahan kepada peserta didik, dan kita harus mengarahkan kepada cara berpikir yang inisiatif dan logis. Mengarahkan kepada cara berpikir yang lebih inisiatif. Nah, dalam memberikan penguatan ini ada prinsip keterampilan memberi penguatan. Yang pertama ada kehangatan dan keantusiasan. Nah, kehangatan dan keantusiasan itu tadi kayak mimik wajah dan gerak tubuh ya. Terus yang kedua ada kebermaknaan. Kebermaknaan di sini jadi kita dalam pembelajaran memberikan penguatan boleh mencampurkan dengan hal-hal pribadi yang terjadi di lingkungan pembelajaran, tetapi harus nyambung dengan materi yang kita ajarkan. Terus yang ketiga ada menghindari penggunaan respon yang negatif. Nah, ketika kita sebagai seorang pendidik pasti ada yang namanya intermezzo. Ketika kita memberikan suatu penjelasan,
kita hendaknya mengkaitkan dengan kehidupan pribadi yang dijalani, yang ada di sekitar kita ya, yang kita jalani, yang kita dan murid kita jalani. Tetapi harus selaras, harus nyambung dengan materi yang kita ajar supaya tidak terjadi respon yang negatif. Oke, baik. Yang selanjutnya di sini ada komponen keterampilan memberi penguatan. Dalam komponen keterampilan memberi penguatan di sini ada 7. Yang pertama, penguatan verbal. Nah, penguatan verbal di sini itu penguatan memberi, kita tuh sebagai guru harus bisa memberi masukan atau dorongan, bisa memberi pujian juga terhadap si murid. Nah, yang kedua ada penguatan gestural. Nah, penguatan gestural ini menyangkut mimik atau gerak badan ya. Yang selanjutnya penguatan dengan cara mendekati. Nah, penguatan dengan cara mendekati ini kita bisa mendekati si peserta didik dengan cara menghampirinya. Terus yang selanjutnya ada penguatan dengan sentuhan. Biasanya ketika kita di dalam kelas, seorang guru itu menghampiri si siswa untuk memberikan penguatan terhadap sentuhan, biasanya dengan menghampiri dia terus memegang bahu ya, memegang bahunya. Yang selanjutnya itu ada penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan. Nah, penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan ini biasanya diselingi dengan games, biar kelas itu hidup ya, supaya kelas itu tidak jenuh dan monoton, supaya siswa juga tidak ngantuk. Yang terakhir, yang ketujuh, itu penguatan tak penuh. Penguatan tak penuh di sini, semisalnya ada seorang murid yang menanggapi pertanyaan dari kita, dia bisa menjawab nih pertanyaan dari kita sebagai guru, pertanyaan dari kita. Nah, dia menjawabnya tidak penuh. Jadi memberikan penguatannya itu ketika dia menjawab sebuah jawaban tapi dia hanya menjawabnya setengah. Nah, itu bisa kita beri penguatan dia dengan jawaban yang lebih detail. Baik, yang selanjutnya dalam 8 keterampilan mengajar, di sini yang ketiga itu ada keterampilan mengadakan variasi. Nah, keterampilan mengadakan variasi di sini itu untuk memelihara dan meningkatkan perhatian peserta didik terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek belajar, tentu ya. Nah, dalam mengadakan variasi ini itu untuk bertujuan untuk meningkatkan perhatian si siswa. Jadi si siswa itu bisa fokus gitu terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung, supaya tidak tengok kanan kiri, supaya fokusnya tidak terbagi dengan hal-hal yang lain, dan untuk meningkatkan fungsi motivasi dan rasa ingin tahu. Nah, di sini ada prinsip keterampilan dalam mengadakan variasi. Ada empat ya. Yang pertama, perubahan yang digunakan harus bersifat efektif. Nah, tentu ketika kita mengadakan variasi, perubahan yang bersifat itu harus efektif. Yang kedua, penggunaan teknik mengadakan variasi harus lancar dan tepat. Ketika kita seorang guru mengadakan variasi, itu tentunya harus lancar dan tepat. Lancar dan tepat di sini itu waktunya harus tepat dan efisien, tidak membuang waktu materi. Jadi variasi ini tidak membuang waktu. Terus yang ketiga, penggunaan komponen-komponen variasi harus benar-benar struktur dan direncanakan sebelumnya. Nah, tentu kita sebagai pendidik atau calon guru, sebelum kita mengadakan variasi di kelas, tentunya sebelum kita ke kelas kita harus prepare dulu materi yang kita ajarkan hari ini tuh apa, variasi yang akan kita gunakan tuh apa. Jadi semuanya harus jelas, semuanya harus benar-benar terstruktur dengan rapi. Dan yang keempat, ini ada penggunaan komponen mengadakan variasi harus luas dan
spontan berdasarkan balikan dari peserta didik. Nah, harus luas di sini itu, jadi variasinya itu harus luas, jadi supaya bisa mengembangkan konsentrasi sisi peserta didik antara pelajaran dan variasi ini harus selaras dan harus mendapatkan timbal balik. Misalkan ketika kita mengajarkan apa itu himpunan dari bilangan ganjil, apa itu himpunan dari bilangan bulat. Nah, dalam mengadakan variasi, jadi kita itu harus benar-benar mendapatkan timbal balik. Jadi tolong berikan sekumpulan orang-orang yang merupakan himpunan bilangan ganjil misalkan. Nah, itu nanti kan struktur tuh, anak-anak yang mendapatkan nomor undian bilangan ganjil, nanti mereka akan kumpul. Nah, di situ kita akan mendapatkan timbal balik. Timbal baliknya apa? Mereka akan memahami bahwa himpunan bilangan ganjil itu terdiri dari ini. Nah, yang selanjutnya, dalam keterampilan mengadakan variasi, ini ada 3 komponen. Yang pertama, variasi dalam gaya mengajar. Nah, di variasi dalam gaya mengajar ini terbagi lagi. Yang pertama ada penggunaan variasi suara. Nah, kita sebagai guru itu suara kita tuh jangan monoton, itu aja. Jadi kalau suara kitanya lembut aja, berarti nanti si peserta itu akan merasakan ngantuk. Terus kalau ketika suara kita marah, kan mereka yang ada bukan konsentrasi tetapi segan dan takut dengan kita. Jadi kita tuh harus mengadakan variasi suara. Ketika lembut harus lembut, ketika kita harus tegas ya dengan sebisa dengan harus tegas. Jadi semuanya itu butuh intonasi yang jelas. Yang kedua ada pemusatan perhatian. Pemusatan perhatian itu bisa dengan cara kita bisa dengan menegur langsung atau melakukan sindiran. Yang ketiga itu kesenyapan. Yang selanjutnya itu mengadakan kontak pandang. Ini yang paling penting untuk variasi dalam mengajar. Ketika ada satu murid yang dia tidak konsentrasi dan konsentrasinya itu terbagi, misalkan dia konsentrasinya itu keluar melihat ke lapangan misalkan ya, terus kita bisa tuh melakukan kontak pandang dengan dia dengan cara pertama itu menyebutkan nama, misalkan Ahmad, kamu sedang apa? Boleh kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada gerakan badan dan mimik. Nah, gerakan badan dan mimik itu tentunya kita juga sebagai guru harus menggerakkan variasi. Ketika kita mimiknya gini terus, nanti murid juga bosen kan. Terus gerakan kita, misalkan gerakan kita gini terus nanti disangka kita nge-DJ ya kan nggak asik. Jadi semua itu harus selaras, harus bervariasi. Nah, yang terakhir ada perubahan posisi. Nah, tentu ketika kita mengajar di kelas, kalau kita hanya duduk dan diam di tempat duduk, itu tidak akan justru itu akan membosankan bagi si murid. Jadi kita boleh tuh duduk di tempat duduk kita yang asal, terus kita boleh keliling, melihat mereka, memantau mereka. Nah, yang kedua, komponen keterampilan dalam mengadakan variasi. Di sini ada variasi dalam penggunaan media dan bahan pelajaran. Tentu ketika kita mengajar, bahan yang kita gunakan tidak selalu harus dengan buku, harus dengan spidol, harus dengan whiteboard. Tentunya kita harus mengadakan variasi dengan media. Media yang sering kita gunakan itu PowerPoint misalkan. Di PowerPoint itu sebisa mungkin kalau untuk tingkat SMP kita berikan PowerPoint yang bisa memicu pusat perhatian mereka. Di sini ada visual, audio, dan taktik atau manipulatif. Yang ketiga itu ada variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Di sini ada klasikal itu, terus ada kelompok. Nah, kita bisa membagi mereka dalam kelompok kecil. Terus perorangan itu per individu. Yang terakhir itu diskusi, latihan, dan demonstrasi.
Nah, dalam diskusi ini, sebelum kita melakukan diskusi, tentunya kita harus mengadakan clue-clue kepada mereka supaya kelas itu tidak gaduh ya, supaya tetap kondusif. Oke, keterampilan dasar mengajar yang keempat ya sekarang. Jadi yang keempat itu ada keterampilan menjelaskan. Nah, kita sebagai seorang tenaga pendidik atau seorang guru, tentunya kita harus memiliki keterampilan dalam menjelaskan. Apa aja yang harus kita miliki? Kita harus memiliki menyajikan informasi yang terstruktur dengan rapi. Jadi apa yang akan kita sampaikan itu tidak menjalur kemana-mana, jadi harus berurutan. Yang pertama dari urutan pertama sampai ke urutan terakhir, jadi semuanya itu tidak tidak berantakan gitu ya. Jadi ketika kita menjelaskan, intonasi suara kita juga harus jelas. Ketika ada harus menggunakan suara pelan, kita pelan. Terus menggunakan suara yang keras juga kita keras. Terus yang selanjutnya di sini ada yang kelima ya. Yang kelima ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Ketika membuka pelajaran, terlebih dahulu kita biasanya mengucapkan salam, terus menanyakan kabar, menanyakan siapa yang tidak hadir di sini, terus melakukan absen, dan kita bisa memberi pertanyaan kepada mereka. Sekarang kita bagian pelajaran apa anak-anak? Semisalnya di minggu yang lalu kita memberikan clue, misalkan sekarang belajar himpunan, jadi mereka akan menjawab himpunan Bu, terus kita jawab lagi, oke baik, sekarang himpunan apa aja. Jadi supaya motivasi itu, supaya si anak itu mendapatkan motivasi dan pusat fokus mereka itu tertuju pada pertanyaan-pertanyaan kita. Itu teknik membuka pelajaran. Dan terakhir, untuk menutup pelajaran, kita melakukan kesimpulan. Jadi apa yang udah kita jelasin, apa yang udah kita bahas di kelas, kita simpulkan di depan anak-anak supaya mereka bisa dapat mencerna hari ini kita belajar apa. Terus kita beri Nah, yang selanjutnya kita tuh memberikan evaluasi penguasaan. Jadi evaluasi itu kan evaluasi penguasaan. Jadi mereka itu udah menguasai betul sih materi yang sudah kita ajarkan. Terus yang selanjutnya ada memberikan tindak lanjut. Nah, dalam memberikan tindak lanjut ini kita bisa mengoreksi materi yang ini kita sukses menjelaskan atau tidak. Apakah materinya harus kita lanjut ke tahap berikutnya, atau kita beri penugasan kepada mereka agar mereka bisa belajar di rumah. Nah, keterampilan dalam mengajar yang selanjutnya, yang keberapa coba? Yang keenam. Ada di sini keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Nah, kita sebagai guru, kita juga harus memimpin diskusi kelompok kecil. Misalkan kita bagi satu kelompok itu boleh 3 orang atau 9 orang. Kita bagi ya, tapi kita baginya itu harus dengan cepat, jangan membuang waktu. Biasanya kalau si murid buat kelompok 3 atau 9 orang, pasti murid itu gaduh kan. Kata si A, aku mau pengen sama yang ini, terus kata si B, aku juga pengen yang ini. Jadi pasti akan yang pinter pengen sama yang pinter aja gitu. Terus yang pinter nggak mau nyatu sama yang kurang pinter. Nah, di sini kita harus pandai. Jadi sistemnya itu boleh kita unjuk, kamu kelompoknya sama ini, terus kamu kelompoknya sama ini. Jadi semua waktu itu tidak terbuang sia-sia hanya untuk membagi kelompok kecil. Terus di sini ada juga punya tujuan atau topik yang jelas. Justru tentu ketika kita akan menggunakan kelompok kecil, pasti kita akan membutuhkan tujuan dan topik yang jelas. Misalkan pengelompokan, pembuatan kerangka kubus, pembuatan kerangka balok gitu ya. Terus ada interaksi tatap muka. Interaksi tatap muka di sini
kita tuh harus bisa keliling ke setiap kelompok. Jadi tidak kita biarkan begitu saja mereka diskusi itu. Kita harus tahu, kita harus memantau dari setiap kelompok yang satu ke kelompok yang lainnya. Terus berlangsung sistematis. Berlangsung sistematis itu berlangsung secara efektif ya. Terus ada arena berbagi informasi. Arena berbagi informasi di sini. Jadi fungsi dari kelompok kecil itu apa sih? Untuk menukar pikiran. Jadi si A pikirannya apa ditumpahkan ke si B, si B pikirannya apa ditumpahkan ke si C, jadi semua pikiran itu bertumpah menjadi satu. Terus berlatih bekerja sama mengambil keputusan. Nah, ketika semua pendapat terkumpul di situ, tugasnya apa? Bukan mencari perbedaan, tetapi mencari persamaan sehingga dapat disimpulkan bahwa keputusan yang diambil itu ini. Terus dalam keterampilan memimpin diskusi kecil ini ada komponennya. Komponennya itu ada 3. Yang pertama, memusatkan perhatian. Tentu ya, harus memusatkan perhatian. Nah, di memusatkan perhatian ini ada bagian-bagiannya. Ada 4 bagian. Yang pertama, mengemukakan tujuan. Nah, ketika si kelompok itu sudah tersusun dengan rapi, misalkan ada 5 kelompok, dalam setiap kelompok itu beranggotakan 3-9 orang. Semuanya kita mengemukakan. Jadi tujuan dari diskusi ini itu apa sih? Yang selanjutnya, mengemukakan masalah. Oke. Jadi kita harus menjelaskan nih, masalah yang dihadapi di sini tuh apa? Terus masalah yang harus mereka selesaikan tuh apa? Terus yang selanjutnya itu menandai ketidakrelevanan dengan tujuan. Jadi ketika hasil diskusi mereka itu tidak relevan dengan tujuan, boleh kita stop, boleh kita benarkan. Oh, anak-anak, ini tujuannya tuh kesini, bukan kesini. Jadi tolong kalian perbaiki lagi, kalian benahi. Jadi kita itu cukup memantau dan memberi arahan. Yang selanjutnya itu ada merangkum. Nah, ketika ada merangkum, jadi semua pendapat dari kelompok A sampai kelompok Z misalkan. Jadi kita rangkum semuanya menjadi satu. Terus yang kedua, komponen yang kedua itu memperjelas masalah. Di memperjelas masalah ini bagiannya ada menguraikan kembali. Nah, ketika kita harus menguraikan kembali, jadi masalahnya itu apa? Jadi masalahnya itu apa, kita uraikan tuh, kita jelaskan. Terus yang selanjutnya mengajukan pertanyaan. Ketika mereka mengadakan diskusi kecil, kita keliling tuh ke kelompoknya. Memberikan pertanyaan tuh bukan untuk semua kelompok, pasti itu tidak akan efisien. Tetapi kita keliling mengadakan pertanyaan kepada kelompok si A, kelompok si B, sampai kelompok si Z. Terus yang selanjutnya itu menguraikan gagasan. Nah, boleh kita tanya, gagasan dari kelompok ini tuh apa? Misalkan kata mereka ini, terus kita uraikan. Terus komponen yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Bagiannya itu ada meneliti alasan. Jadi ketika ada argumen dari satu kelompok, kita boleh tuh meneliti alasannya itu apa, betul apa tidak gitu ya. Terus yang bagian dari menganalisis pandangan siswa itu ada memperjelas. Nah, ketika argumen mereka itu rancu atau kurang tepat, kita boleh memperjelas ya. Terus di sini ada komponen keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Oh ini, maaf, tadi komponennya berarti bukan 3 tetapi ada 6. Yang selanjutnya itu yang keempat, menyebarkan kesempatan partisipasi. Menyebarkan kesempatan partisipasi. Nah, kita kasih tuh mereka untuk berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing, misalkan 15 menit. Nah, yang selanjutnya kita harus menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Nah, memancing pendapat. Jadi, pendapat dari kelompok ini tuh apa? Terus pendapat dari kelompok B apa? Jadi supaya setiap kelompok bisa mengutarakan pendapatnya masing-masing. Mencegah pembicaraan serentak. Nah, ketika kita mengajukan suatu pertanyaan kepada kelompok, pasti mereka akan
bertanya keroyokan. Jadi di situ kita unjuk satu orang untuk menjadi juru bicara ya. Terus ada mencegah monopoli, mendorong siswa berkomentar. Nah, ketika ada satu kelompok yang berargumen, kita harus bisa mendorong kelompok lainnya lagi untuk mengomentari, terus meminta pendapat. Nah, ketika satu kelompok ini menjelaskan argumen, kita bisa menggunakan gimana dengan kelompok yang lain, apakah mempunyai pendapat yang lain, kayak gitu. Terus yang kelima, komponen yang kelima, meningkatkan urunan atau hasil pembahasan. Di sini ada bagiannya mengajukan pertanyaan kunci. Boleh kita mengajukan pertanyaan kunci. Jadi kunci itu inti dari masalah kelompok yang kita berikan kepada siswa. Terus memberi contoh. Nah, kita memberikan contoh dari permasalahan yang akan mereka cari itu apa. Terus yang selanjutnya, memberi waktu berpikir. Nah, kita berikan berpikir kepada mereka misalkan 5 menit untuk menyelesaikan tugas kelompoknya. Terus menghangatkan suasana. Oke, jadi menghangatkan suasana tuh bisa kayak gini. Ketika mereka memberi suatu argumen dari satu kelompok misalkan, terus kelompok itu menjawab argumennya dengan tepat, boleh kita memberi pujian dengan kasih tepuk tangan. Terus kalau semisalnya si kelompok ini menjawabnya kurang tepat, kita boleh menghangatkan suasananya dengan cara, oke, yang ini sudah bagus, tetapi jika ada kelompok lain yang mau menambahkan dan menyempurnakan, boleh silakan, kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu memberikan dukungan. Nah, seperti tadi ya, memberikan dukungan itu ketika ada kelompok yang salah dalam berargumen, kita berikan dukungan. Terus ada misal kayak kelompok yang sempurna, kita berikan aplaus, kayak gitu. Terus keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Hal-hal yang perlu dihindari. Nah, ini yang perlu dihindari ya teman-teman. Catat, yang perlu dihindari, oke? Apa sih yang perlu dihindari? Kita simak. Hal-hal yang perlu dihindari, yang pertama, topik yang tidak relevan. Jadi topiknya itu harus jelas gitu ya, nggak boleh tidak relevan gitu. Terus mendominasi diskusi, membiarkan siswa enggan berpartisipasi. Nah, membiarkan siswa enggan berpartisipasi. Jadi dalam tiap kelompok itu semuanya harus berpartisipasi, jangan ada siswa yang cenderung diam aja, yang cenderung cuma ngedengerin aja. Nanti ujung-ujungnya apa? Dia suntuk, dia ngantuk. Terus yang selanjutnya, membiarkan penyimpangan. Nah, ketika kita memimpin diskusi kecil, ketika ada argumen yang menyimpang, itu jangan kita biarkan. Karena apa? Karena itu akan menyebar luas ke semuanya, jadi pembahasan itu akan menyimpang dan akan menyita waktu dan tidak akan mencapai tujuan yang kita inginkan. Terus yang selanjutnya ada membiarkan monopoli, jangan ya. Terus tergesa-gesa. Nah, gak boleh. Dalam diskusi kelompok itu tidak boleh tergesa-gesa. Jadi semuanya itu harus santai tapi pasti. Oke, slow only gitu ya. Terus yang selanjutnya tidak memperjelas. Jadi ketika ada pertanyaan ada argumen dari kelompok A, misalkan kayak gini, kita tidak boleh memperjelas, tapi kita beri kesempatan kepada kelompok yang lain untuk memperjelasnya. Terus gagal menutup diskusi secara efektif. Gagal menutup diskusi secara efektif di sini tuh apa? Jadi ketika diskusi itu belum selesai, belum ketemu nih pemecahan masalahnya itu apa, kita udah tutup. Jadi itu gak boleh dihindari, yang perlu dihindari. Jadi ketika kita melakukan diskusi, itu penutupnya harus jelas dan kita mendapatkan solusi dari masalah yang diberikan. Gitu teman-teman. Oke, baik teman-teman. Yang selanjutnya, keterampilan dasar mengajar yang keberapa? Yang ke-7. Ada di sini keterampilan mengelola kelas. Nah, tentunya kita sebagai guru atau tenaga pendidik, kita harus pandai dalam mengelola kelas. Nah, di sini ada prinsip penggunaan. Prinsip penggunaan di sini ada hangat dan antusias. Nah, sifat kita itu harus hangat terhadap murid. Hangat di sini itu
kayak tadi ya, ketika murid melakukan suatu sesuatu yang membanggakan, kita berikan pujian, kita berikan applause. Terus antusias di sini tuh misalkan ada yang mau bertanya, saya bu, oke, kita hampiri, ayo kamu jawaban kamu apa. Terus ada yang mau bertanya, ada yang mau menjelaskan, saya bu, kita hampiri dia. Terus yang selanjutnya, menantang peserta didik berpikir. Menantang peserta didik berpikir di sini kita harus bisa nih memacu motivasi dia untuk menantang, supaya dia itu bisa berpikir dari apa yang udah kita jelasin, apa yang udah kita kasih pertanyaan ke dia. Terus adanya yang selanjutnya tuh adanya variasi tadi ya, supaya apa, supaya tidak monoton kelas itu, supaya kelas itu tidak suntuk, supaya tidak membosankan, supaya tidak bete ya gitu. Terus keluasan. Nah, keluasan di sini, jadi kita sebagai guru itu harus mempunyai sifat luas. Luas di sini itu apa sih? Kita tuh bisa lincah gitu, jadi tidak kaku. Jadi dalam belajar itu tidak selamat pagi anak-anak kayak gitu. Jadi tidak ya. Jadi kita tuh harus luas, harus pokoknya itu harus pinter-pinter lah. Terus penekanan hal-hal positif. Penekanan hal-hal positif ini kita harus bisa memberikan hal-hal yang positif kepada murid. Terus penanaman disiplin diri sendiri. Nah, disiplin diri sendiri ini ketika gurunya aja udah disiplin ya, pasti tuh si muridnya tuh meniru gitu kedisiplinan kita. Kalau semisal gurunya aja tidak disiplin, bagaimana dengan muridnya? Ya kan? Kan setuju kan? Setuju lah. Oke. Yang selanjutnya, hal-hal yang perlu dihindari. Hal-hal yang perlu dihindari dalam keterampilan mengelola kelas. Apa sih? Ada campur tangan berlebihan. Kita sebagai guru itu tidak boleh terlalu campur tangan yang berlebihan. Jadi ya udah sih, biasa-biasa aja. Apa yang perlu kita tambahkan ya tambahkan, apa yang perlu kita jelaskan, apa yang perlu kita luruskan ya luruskan. Terus yang selanjutnya, kesenyapan kegiatan atau pembicaraan karena ketidaksiapan guru. Kesenyapan kegiatan tuh gini loh. Jadi ketika kita seorang guru nih ya masuk ke kelas, nah di situ kita diem aja gitu, kita bingung, soalnya bingung mau ngejelasin materi apa. Karena kitanya belum siap. Itu yang harus dihindari. Gak boleh tuh si siswa dibiarkan senyap atau sunyi, gak boleh. Terus ketidaktepatan memulai dan mengakhiri pelajaran. Jadi semuanya itu harus tepat ya. Ketika kita memulai pelajaran dan kita mengakhiri pelajaran itu harus tepat. Jadi jangan biarkan si murid itu ketika waktunya istirahat kita masih diam di kelas tuh, pasti si murid kan udah nggak betah ya, pasti lihat jam lagi kayak gitu. Terus yang selanjutnya itu penyimpangan. Penyimpangan di sini tuh apa? Jangan terlalu banyak intermezzo yang berlebihan. Jadi ketika kita menjelaskan suatu masalah itu jangan terlalu banyak penyimpangan. Misalkan kita menjelaskan materi himpunan tapi kita sambungkan ke materi matriks, nggak jelas kan, itu menyimpang banget, itu yang harus dihindari. Terus yang selanjutnya itu bertele-tele di sini masih banyak bercanda. Ada kan banyak guru yang banyak bercanda, males banget kan sama guru yang seperti itu. Jadi itu harus dihindari. Terus pengulangan tak perlu. Jadi pengulangan tak perlu di sini tuh, misalnya kita menjelaskan suatu materi, itu banyak pengulangan yang tak perlu. Biasanya itu diselingi dengan suatu cerita, tapi cerita itu sangat tidak perlu. Nah, no, itu nggak boleh kita gunakan, harus kita hindari. Yang selanjutnya itu komponen keterampilan mengelola kelas. Nah, di sini ada penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar. Wah, jadi yang dipelihara itu, kelas itu juga harus dipelihara teman-teman. Supaya apa? Supaya kondusif. Oke, kita simak terus ya. Yang selanjutnya itu dalam penciptaan dan memelihara kondisi belajar. Nah, di sini ada menunjukkan sikap tanggap. Jadi kita sebagai guru tuh harus selalu tanggap. Ketika ada murid yang bertanya, "Bu, mohon izin bertanya, ini apa Bu?" Jadi kita harus tanggap. "Oh, ini gitu. Ini." Kalau misalnya kita nggak tahu, kita harus memberikan tanggapan kita itu harus gimana ya, jadi supaya kita tidak terlihat tidak tahunya gitu. Terus yang selanjutnya itu membagi perhatian secara visual dan verbal.
perhatian kita itu harus kita misalkan visual dan verbal. Jadi perhatian itu dalam bentuk visual dan verbal. Jadi verbal itu memberikan pujian, memberikan dorongan kayak gitu. Terus memusatkan perhatian kelompok. Ya, udah dibahas tadi ya. Oke. Makanya jangan di-skip videonya. Terus yang selanjutnya itu petunjuk yang jelas. Nah, tentu harus menggunakan petunjuk yang jelas. Terus menegur. Nah, menegur di sini itu misalkan ketika ada siswa yang ngantuk, ya, pasti itu terjadi ketika di kelas. Ada siswa yang ngantuk, kita bisa dengan cara menegur. Menegurnya, "Hei, kamu kenapa ngantuk?" Bukan kayak gitu, tapi menegurnya kita sebut namanya, "Ahmad, kenapa?" Kayak gitu, "Sedang apa?" Kayak gitu. Terus ada penguatan tadi udah dibahas ya. Terus yang selanjutnya ada pengendalian kondisi belajar. Nah, kondisi belajar juga harus dikendali teman-teman, bukan hanya kita membanting setir yang harus dikendali. Ada modifikasi tingkah laku. Modifikasi tingkah laku ini kayak tadi, kita tuh sebagai guru harus luas gitu ya. Terus yang selanjutnya ada pengelolaan proses kelompok, udah dibahas tadi. Menemukan dan mengatasi tingkah laku yang menimbulkan masalah. Tingkah laku yang menimbulkan masalah, misalkan tuh ada murid yang biasanya itu suka ngobrol terus, suka berisik terus ya di belakang. Nah, gitu harus kita kendalikan. Oke, baik teman-teman, selanjutnya nih 8 keterampilan. Ini yang terakhir loh. Yang terakhir itu apa sih? Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Ingat, ini keterampilan ke-8. Yang pertama itu mengadakan pendekatan secara pribadi. Pendekatan secara pribadi. Di sini ada hangat dan peka. Nah, kita tuh harus hangat dan peka. Jadi kita tuh harus perhatikan tuh murid-murid kita dari mimik wajah mereka aja kita bisa melihat. Ada yang kelihatannya murung, ada yang kelihatannya segan gitu, takut, ada yang ngelamun, ada yang bercanda aja. Kita tuh harus hangat dan peka ya. Terus mendengar dengan simpatik. Jadi kita itu ketika mereka mengajukan suatu pertanyaan yang menurut kita, padahal kita ngejelasin tuh udah perfect gitu ya, udah sebaik mungkin, tetapi masih aja gitu ada yang nanya. Nah, kita tuh harus tetap simpati gitu. Terus respon yang positif. Nah, tentu kita harus memiliki respon yang positif. Hubungan saling mempercayai di sini. Hubungan saling mempercayai. Kesiapan membantu. Jadi kita tuh harus siap siaga dalam membantu siswa yang mengalami kesulitan. Terus menerima perasaan siswa. Nah, ketika siswa bilang, "Bu, saya nggak ngerti sama yang ini, kok gini Bu, kok gitu Bu." Jadi kita tuh harus menerima. Terus mengendalikan situasi. Jadi ketika situasi gaduh, gimana caranya supaya kita bisa mententeramkan situasi itu sendiri. Terus ada di sini dalam komponen yang ke-8 itu ada mengorganisasikan. Nah, mengorganisasikan di sini ada memberikan orientasi umum. Terus variasi kegiatan. Nah, variasi kegiatan itu tadi kita harus menggunakan variasi ya, supaya tidak monoton, supaya tidak jenuh, supaya tidak kesel. Yang selanjutnya itu membentuk kelompok yang tepat. Nah, udah jelaskan tadi kan membentuk kelompok yang tepat itu seperti apa. Terus koordinasi kegiatan. Jadi kita itu harus mengkoordinasi dengan murid kita. Jadi kegiatannya itu mau kayak gini. Terus memberi perhatian. Nah, memberi perhatian itu tadi kayak tadi, memberi perhatian langsung, memberi perhatian dengan sentuhan ya. Terus mengakhiri kegiatan. Nah, dalam mengakhiri kegiatan itu ada kita berikan evaluasi, kita berikan kesimpulan, dan mengakhiri kegiatan itu harus secara tepat. Nah, oke teman-teman. Itu 8 penjelasan atau sharing dari 8 keterampilan dalam mengajar. 8 keterampilan dasar dalam mengajar. Mungkin masih banyak kekurangan. Namanya juga kita masih sama-sama belajar. Saya mohon kritik dan sarannya dari teman-teman semua. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.